dengan syukur, kita angkat pujian ini. Haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kita katakan sungguh besar anugerah. Sungguh besar anugerah-Mu yang bikin aku selamat. Dulu hilang, sekarang ku dapat. Buta, sekarang ku lihat. Sungguh besar anugerah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu yang bikin aku selamat. Dulu hilang, sekarang ku dapat. Buta, sekarang ku lihat. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bertata dalam kerajaan sorga. Engkau adalah pencipta langit dan bumi ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, seberapa umat-Mu yang hadir
yang ada di tempat ini, yang di rumah, sampai yang di rumah sakit pun Kau lawat Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang tidak ada batas waktu dan tempat ya Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Lawatlah jemaat-Mu ya Tuhan. Lawatlah umat-umat-Mu pada pagi hari ini dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pada pagi hari ini kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami ya Tuhan. Di tengah kebaktian ini ya Bapa, Kau hadir, Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini ya Tuhan. Sehingga kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu dengan penuh sukacita yang dari Engkau ya Bapa. Dan kami yakin dan terlalu percaya, Engkau Tuhan yang sama, yang memberkati kami waktu-waktu yang lalu. Engkau juga Tuhan yang sama, yang akan memberkati kami waktu-waktu akan datang. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami iman percaya kepada Engkau dengan penuh sukacita dari Engkau ya Bapa. Dan kami siap memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Urapi pemain musik, singer, song leader, terlebih juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu berkuasa pada pagi hari ini. Dan kami menyambut pagi ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Agus yang sudah membuka dalam doa. Bapak Ibu berikan senyum, kita sapa saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita pada hari ini tentunya dipenuhi oleh ucapan syukur dan terima kasih. Karena itu mari kita mau angkat pujian ke hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikannya, kita angkat pujian, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Wanita memuji Tuhan, kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Pria memuji Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga Bersama-sama kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Betapa senang jadi anak Tuhan, senang jadi anak Tuhan,
pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Haleluya. Dia senang mendengar pujian kita. Demikian kita juga senang menjadi anak Tuhan. Betapa gembiranya kita, betapa penuhnya hidup kita kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Tuhanlah gembalaku. Haleluya. Tuhanlah gembalaku, takkan ku kekurangan. Dibaringkannya aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku pada air yang tenang. Ia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Dibaringkannya aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku pada air yang tenang. Ia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau kita berjalan mengikuti apa yang dikatakan oleh gembala kita, maka itulah yang akan kita peroleh. Kita berada di air yang tenang. Kita berada di jalan yang benar. Selalu ada terang yang menerangi jalan kita. Siapa yang tidak pernah takut? Pasti takut. Tapi pada saat kita takut, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu, mari kita mau angkat pujian. Tuhan penuhkanku. Kita mau Tuhan memenuhkan hati kita, hidup kita dengan firman-Nya, dengan kuasa-Nya, dan dengan kasih-Nya. Haleluya.
Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kuasa-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kuasa-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kuasa-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kuasa-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Ya Tuhan, Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Haleluya. Inilah saatnya kita mau menerima kasih Tuhan, mau menerima kuasa Tuhan, mau menerima firman Tuhan yang terindah sudah Dia siapkan untuk kita. Mari Bapak Ibu, kita mau sambut. Tuhan mau datang menghampiri kita satu persatu. Dia melihat hati kita, bukan apa yang terlihat oleh manusia, hanya hati kita yang dilihat oleh Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan melihat hati. Nanti Bapak Alfred akan berdoa untuk firman. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Bawa hati kita ke hadapan-Nya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan dalam hidupku. Katakan, aku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ini hatiku menyembah-Mu,
Tuhan kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku, Tuhan kau lihat isi hatiku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, telah kami sampaikan segala pujian-pujian kami yang berupa dupa harum kepadamu Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya, ada bagian terpenting dalam minggu ini Tuhan, adalah firman yang akan kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai pikiran, lidah hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu, untuk mengisi bejana kami Tuhan. Dengan iman akan kamu penuhi bejana daripada-Mu sebagai bekal kami menghadapi minggu depan ini Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Atas nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Pak Alfred. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan waktu selanjutnya saya berikan kepada hambanya Bapak Pendeta Revi Awandatu untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Selamat kita berjumpa kembali di ibadah minggu pertama dari bulan Maret ini. Cepat sekali memang waktu berjalan, tapi itu yang kita sudah rasa ya dari 20-30 tahun lalu, bagaimana waktu berjalan dengan cepat. Khususnya setelah TVRI bukan menjadi stasiun TV satu-satunya. Ya. Karena di begitu tahun 88, 89, 90, RCTI masuk dan lain sebagainya. Waktu ini cepat, sebetulnya waktunya sama saja, ya. Cuman bagaimana waktu kita terhabiskan oleh banyak hal, nah itu membuat kita nggak sadar bagaimana berlalunya hari-hari itu. Bulan Maret kita masuk ke tema kedewasaan penuh, yang sebetulnya saudara sudah dengar dan saya juga sudah sampaikan pada ulang tahun AMS yang ke-39 kemarin ya. Ibu Gembala menjadikan itu sebagai satu tema bulanan. Tapi mari kita buka dulu ayatnya. Saudara masih ingat di mana ayatnya? Efesus berapa? Efesus 4 ayat. Terima kasih. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau saudara baca dari ayat ini, begitu banyak kata yang penting. Ya. Kita baru fokus kepada kedewasaan penuh waktu pertama kali saya khotbah. Tapi di sini ada iman, ada pengetahuan, ada anak Allah, lalu kedewasaan penuh, ada tingkat pertumbuhan, dan juga Kristus.
Tapi kalau dari semua kata-kata yang penting yang ada di dalam ayat yang di depan, yang pertama disebut adalah kesatuan iman. Maksud Rasul Paulus kesatuan iman dari jemaat di Korintus. Tapi iman itu apa? Iman itu katanya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Iman itu dasar. Semua awalnya dari situ. Saudara dengar firman Tuhan, itu akan menjadi dasar iman saudara. Saudara tidak pernah dengar firman Tuhan, tidak mungkin saudara beriman. Mau dapat dari mana itu iman? Karena iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Oleh karena itu selalu semuanya dimulai dari iman yang datang dari firman Tuhan. Iman adalah dasar awal dari segala sesuatu. Iman juga yang sering diserang oleh iblis. Iman juga yang sering menjadi goyah. Makanya kalau ada segala macam kejadian yang ada di dalam hidup kita, yang pertama akan goyang bukan pengetahuan, bukan pertumbuhan, tapi iman. Karena itu yang pertama. Iblis tahu iman ini timbul dari mana? Dari firman Tuhan. Oleh karena itu yang iblis coba kerjakan adalah kita meragukan firman Tuhan. Kenapa kita bisa meragukan firman Tuhan? Banyak. Firman Tuhan bisa kita ragukan apabila kita merasa yang ada di dalam hidup kita ini kok tidak sesuai dengan janji Tuhan. Yang kita alami tidak seperti apa yang Alkitab katakan. Kadang di situ iman mulai goyang. Dan kedewasaan penuh, pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus akan makin sulit tercapainya. Oleh karena itu saya mau bicara dari 1 Korintus 10 ayat 13. Ini sebetulnya ayat yang saya berikan kepada pembicara firman Tuhan di ibadah kaum muda Kamis kemarin. Tapi saat saya berdoa, merenung, bertanya kepada Tuhan, firman apa yang Tuhan ingin saya sampaikan, Tuhan tanamkan ini lagi di dalam hati saya untuk saudara. Jadi mari kita baca bersama ya, saudara ya. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya katakan, amin. Ayat yang sudah sering kita dengar dan menjadi pegangan beberapa orang, khususnya di dalam kesulitan. Tapi mari kita lihat satu persatu. Di situ dituliskan bahwa pencobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa. Atau kalau dalam bahasa aslinya mengandung pengertian percobaan yang umum. Bukan yang baru, bukan yang aneh, bukan yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan pencobaan yang manusiawi. Apa itu pencobaan? Kadang kita berpikir bahwa pencobaan itu adalah satu keadaan kesulitan. Satu tantangan. Waktu kita menghadapi masalah, waktu kita mengalami penyakit, atau semua hal yang negatif yang terjadi
pada kita, kita sebut itu pencobaan. Kita misalnya dalam lilitan hutang bank. Aduh, saya dalam percobaan. Saat yang ambil barang dari kita menurun order. Aduh, saya sedang dalam percobaan. Saat kita mengalami sakit, penyakit secara fisik. Aduh, saya sedang dalam percobaan. Semua hal yang tidak baik yang terjadi, kita cenderung menyebut itu sebagai pencobaan. Padahal pencobaan tidak selalu datang dalam bentuk yang negatif. Pencobaan juga banyak datang dalam bentuk yang positif. Tapi kadang seringnya kita manusia tidak sadar bahwa materi atau uang yang berlimpah pun itu bisa menjadi cobaan. Order yang banyak, toko laku, bisnis saudara besar keuntungannya, itu juga sebetulnya bisa menjadi cobaan. Saudara punya tubuh yang sehat. Jalan kaki tidak masalah, nafas tidak terhalang. Puji Tuhan, betul. Tapi itu juga sebetulnya bisa jadi pencobaan. Karena kenapa? Karena kalau orang punya tubuh yang sehat biasanya, yuk kita jalan ke sana, kita jalan ke sini. Mumpung Tuhan masih beri kesehatan atau kekuatan. Di dalam Matius 13 saja ya, perumpamaan penabur. Di situ ayat yang ke-22. Ini cerita mengenai benih firman Tuhan yang ditaburkan jatuh ke tanah yang semak berduri. Hati yang penuh ada semak berduri. Begitu dia dengar firman, firman itu tumbuh. Tapi begitu ada kekhawatiran dunia negatif, tipu daya kekayaan kita selalu anggap positif kan? Positif. Menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah firman itu. Artinya apa? Pencobaan ini bisa datang dalam dua bentuk. Negatif dan positif. Hal yang tidak baik, hal yang baik. Dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Nah, yang kedua, pencobaan ini datang dari mana? Di Yakobus bilang Allah tidak bisa dicobai oleh yang jahat dan Allah tidak pernah mencobai. Pencobaan itu datang dari manusia itu sendiri. Pencobaan ini ada 3, saudara, sumbernya. Yang pertama dari Tuhan Allah, yang kedua dari iblis, yang ketiga dari diri kita sendiri. Ya. Coba kita buka Yakobus 1 ayat 14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, enggak semua pencobaan itu datang dari Allah, dari Tuhan. Enggak semua pencobaan itu datang dari Satan. Pencobaan bisa datang dari diri kita sendiri. Kata diseret di situ, itu pengertiannya seperti kita tertarik kepada satu umpan. Saudara pernah lihat kalau orang berburu, mereka simpan satu umpan di dalam jebakan. Nah begitu. Jadi kita drawn away pelan-pelan. Makin mendekat, kita tertarik pada hal yang menarik buat hati kita. Tanpa kita sadar ada jebakan di situnya. Dan setelah kita ambil, baru kita terpikat, terikat oleh jebakan dosa itu. Itu siapa? Itu hati kita. Contoh, ada satu
hamba Tuhan, dia pernah khotbah di Cianjur. Dia pakai ilustrasi begini. Dia pulang malam, naik motor sendirian. Jam 11 sampai jam 12 gitu. Jadi otomatis dia lewat satu tempat yang gelap. Saat dia melewati tempat yang gelap tersebut, ada seorang wanita berdiri. Entah kenapa, dia berhenti. Terus dia tanya, "Neng, mau kemana?" kata dia. Saya lupa jawaban si Neng itu apa ya. Tapi kadang kita seperti itu. Udah jangan aneh-aneh. Kalau ada perempuan berdiri sendirian tengah malam, itu pasti bukan hal yang baik. Bukannya kita nggak mau nolong, bukan. Tapi udahlah, udah nggak usah sok jagoan gitu. Tapi kita gitu manusia, suka kayak maksud hati menolong tapi nggak tahu itu jebakan gitu. Udah pastilah dia nawarin diri lah apa gitu segala macam. Dicobai oleh keinginannya sendiri, nggak sadar. Begitu sudah ambil, terpikat, terikat oleh dosa. Tapi Tuhan bilang itu percobaan biasa. Jadi Tuhan ini pernah mencobai atau tidak? Kalau menurut firman Tuhan, Tuhan tidak pernah mencobai dan dia tidak bisa dicobai. Makanya kalau kita coba banyak orang bilang bahwa Tuhan mencobai, yang sesungguhnya bahwa Tuhan itu bukan mencobai tapi dia masuk ke menguji. Pencobaan sudah menjadi bagian dari manusia, kita tahu. Dari pertama Adam dan Hawa di tempat yang yang ideal, yang sempurna, surga. Pencobaan itu ada. Lewat siapa? Lewat iblis melalui bentuk ular. Terus kita banyak orang ngomong, kalau Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu. Kenapa Tuhan tidak menghentikan iblis untuk mencobai Hawa? Tuhan izinkan Hawa dicobai oleh iblis. Tuhan izinkan iblis berbicara kepada Hawa. Nggak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Tuhan memegang kontrol atas semua yang ada dalam hidup kita. Apa yang terjadi yang kita tidak bisa kontrol, apa yang kita tidak bisa kontrol? Yang datang pada kita. Yang menimpa kita. Orang berpikir, orang berbicara, orang berlaku apa terhadap kita, itu kita tidak bisa kontrol. Tapi Tuhan semua memegang kendali atas apa yang terjadi. Tuhan tahu dan Tuhan tidak biarkan. Makanya saat ada iblis bicara kepada Hawa dari awal. Kenapa? Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan ingin melihat bagaimana hati manusia mengasihi dia atau tidak. Firman Allah yang Tuhan sudah berikan kepada Adam dan Hawa, apakah mereka pegang atau lebih percaya kepada firman si iblis? Tuhan bilang makan buah mati, iblis bilang no, makan buah kamu tidak mati. Tuhan bilang beribadahlah karena besar untungnya kalau kamu datang beribadah. Iblis bilang no, kalau kamu jalan pergi ke sana itu kamu taunya lebih besar. Di saat yang sama ini saudara perhatikan ya. Dalam satu kejadian di hidup kita, apa yang terjadi itu Tuhan bisa pakai untuk menguji kita dan iblis pakai untuk mencobai kita. Tuhan pakai hal tersebut untuk menguji, untuk
kita naik tingkat, iblis datang mencobai untuk membuat kita jatuh dan hancur. Contoh, saya pernah nginep di hotel. Saya lupa hotelnya apa. Tapi terus tengah malam, jam sekitar 11:30 atau 11:30, saya lupa. Ada ketukan pintu. Saya bangun, terus saya lihat dari lubang pintu itu. Perempuan. Saya pikir mungkin dia salah kamar. Jadi saya akan buka dong, harus buka. Saya buka pintu. Begitu dia lihat saya, dia senyum. Rambutnya panjang, cukup menarik lah, dia senyum. Terus saya bilang, salah kamar Mbak. Saya tutup pintu lagi. Begitu saya tutup pintu lagi, dia ketok loh yang kedua. Dan saya tidak buka lagi itu pintu kamar. Ada satu kejadian yang seperti itu di mana Tuhan pakai untuk menguji kita, tapi iblis di saat yang sama pakai untuk mencobai kita. Dan untuk catatan, saya tidak buka lagi itu waktu diketok kedua karena Irma lagi tidur. Ya. Kasihan kalau dia bangun. Oh gitu katanya, kalau nggak ada Irma ya sama aja. Kalau nggak saya nggak ceritain kan. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu kita punya pilihan. Kita mau mengikuti apa maunya Tuhan atau kita terjerat, terayu atas bujukan iblis. Apapun saudara. Saat orang mengatakan yang tidak baik tentang kita. Saat orang berbicara yang menyakiti hati kita. Itu kita punya dua kesempatan. Kita mau jadi seperti Kristus, kita naik tingkat karena lulus ujian. Atau kita jatuh ke dalam levelnya iblis. Kalau kita mau balas dia dengan kata-kata juga yang kasar, yang buruk, yang jahat, kita sumpahin dia, kita doain juga diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Itu maunya iblis. Tapi kalau kita saat mengalami yang tidak adil, dan di situ ujian Tuhan sebetulnya mau melihat hati kita ada di mana. Dan kita mengampuni dia. Dan kita berdoa terhadap dia. Dan kita terus mengatakan hal yang baik. Itu kita akan naik tingkat. Kalau tadi disebut di Efesus 4 tuh pertumbuhannya ada di situ. Pertumbuhan dari mana? Dari iman yang menjadi dasar. Dari firman Tuhan yang sudah kita ketahui. Yang sering kita dengar. Yang ada dalam hati. Ini tumbuh enggak? Ada buahnya enggak? Dalam firman Tuhan yang terakhir di Cianjur, waktu saya khotbah mengenai tabur tuai, saya bilang biasanya kalau sudah begini, ada aja yang saya akan alami. Nggak lama itu, nggak sampai besoknya. 3 jam setelah saya khotbah di Cianjur, baru saya tahu, waduh, ada yang begini, begitu terhadap saya. Tapi saya bilang, kalau kita ada di dalam kesulitan, kita merasa diperlakukan tidak adil, tidak dihargai oleh orang. Justru itu kita diberi kesempatan untuk menjadi seperti Yesus. Ada di mana keputusannya? Tentu ada di saudara. Saudara mau jadi seperti Yesus, yang mendoakan orang yang membencinya, yang memberkati orang yang mengutuknya. Atau saudara jadi seperti iblis. Lu pikir gue gak bisa lebih jahat dari lu? Pilihan ada gitu. Satu kondisi yang sama. Ujian dari Tuhan, cobaan dari iblis. Di segala posisi.
Tapi firman Tuhan bilang tadi di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa atau umum. Kenapa? Karena Tuhan kita luar biasa. Saudara, saat saya dulu pernah les. Waktu les, karena guru lesnya ini punya, ya agak nggak benar sih dulu, tapi karena guru lesnya ini punya channel ke Depdikbud Cianjur, jadi waktu ujian akhir, dia udah tahu soal-soal buat ujian akhir nasional itu. Jadi murid-murid yang belajar ke dia, otomatis dia kasih tahu soal dan jawabannya. Begitu ujian, tentunya saya akan lebih siap dan bisa melewati itu semua. Firman Tuhan seperti itu. Kita sudah diberitahu ini kunci jawabannya dari sebelumnya. Bahwa pencobaan yang kita alami ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Siapa sih manusia? Manusia ini di mata Allah seperti debu, tanah yang tidak bisa apa-apa kalau bukan karena anugerahnya Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Tuhan tidak jahat. Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan kita. Manusia boleh mencoba untuk menghancurkan kita. Kita, mohon maaf, kadang-kadang tidak sadar, coba menghancurkan diri kita sendiri. Tapi Tuhan tujuannya untuk membangun kita, manusia rohani kita, agar sesuai dengan kepenuhan Kristus. Makanya hati saya tuh terhibur dan dikuatkan kalau ada orang kalau yang secara fisik sudah lemah, susah, jalan pun susah. Kayak Om Hendrik Kawu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan penuh kasih. Kita tahu kalau beliau jalan saja sudah lemah ya, ngos-ngosan. Itu jadi saya ingat sama papa saya dulu. Tapi yang terpenting, manusia lahiriah boleh semakin merosot, tapi manusia batiniah itu yang selalu diperbarui, makin kuat tiap hari. Saudara, orang-orang yang kayak bapak dan ibu mereka ini, itu yang Tuhan hargai. Kenapa? Di dalam segala kelemahan dan kekurangan mereka, mereka tetap berusaha untuk datang. Bukan berarti yang sakit terus salah ya. Tapi pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Abraham diuji, Yesus dicobai. Kita gak akan pernah bisa lepas dari pencobaan ataupun ujian yang datang dari Tuhan, dari setan ataupun dari diri kita sendiri. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian, lihat enggak? Tadi awalnya bilang jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Tapi di ayat yang berikutnya dibilang ujian. Terhadap apa? Imanmu. Selalu iman yang diuji, bukan fisik. Bukan kepandaian, iman. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Biarkan ketekunan itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, but let patience. Kesabaran, biarkan kesabaran itu. Tahu nggak? Kesabaran kita perlu.
Tapi manusia selalu bilang, kesabaran itu ada batasnya. Sedangkan firman Tuhan bilang, kalau kamu jatuh ke dalam pencobaan, itu akan menghasilkan satu ujian terhadap iman yang menghasilkan ketekunan. Ini pencobaan yang mana? Kalau kita punya, kita ngomong, aduh gue dalam pencobaan nih, kenapa? Kontrakan habis jatuh tempo. Itu bukan pencobaan, memang udah waktunya harus bayar. Aduh gue dalam pencobaan nih, kenapa? Gue diketokin terus sama debt collector. Itu bukan pencobaan, itu memang ya lu harus bayar, mohon maaf. Mesti bedakan mana pencobaan, mana yang bukan. Nah, pencobaan yang dimaksud dalam firman Tuhan adalah pencobaan yang bukan karena keinginan kita, bukan karena keinginan kita. Tidak dihargai, diperlakukan tidak adil, sakit penyakit, itu tidak pernah ada di dalam diri manusia manapun yang ingin mengalami itu semua. Dalam kelemahan kita selalu merasa menjadi orang yang tertindas, orang yang tertinggal, orang yang tidak diperhatikan oleh siapapun yang ada di sekitar kita. Dan biarkan ketekunan, let passion have its perfect work. Ini coba bahasa Inggrisnya lebih bagus ini. Dan biarkan patience atau kesabaran atau ketekunan mendapatkan have her perfect work. Ini ketekunan ini punya daya sendiri, punya pekerjaan sendiri. Tahu nggak saudara? Kalau saudara tekun menanggung segala sesuatu, bukan karena kita kuat, tapi kita tahu apapun kita bisa tanggung karena Kristus yang sudah menguatkan kita. Itu ketekunan itu punya pekerjaan sendiri. Dia akan bekerja dan dia akan menghasilkan satu buah yang matang. Sehingga kita menjadi utuh dan tak kekurangan satu apapun. Sayang kita tidak biarkan kadang itu ketekunan, kesabaran. Kita sudah dan tidak ada, saya rasa tidak ada percobaan yang jauh lebih tinggi saat kita mengalami penyakit yang terminal illness. Penyakit yang kita dicap harus mati. Ada saya punya teman dulu bekerja. Orangnya baik, orangnya berprestasi. Bulan November dia mengalami gejala, dia dites, biopsi, tes CA. Begitu di tes CA, hasilnya di darah itu 1000. Nah, saudara kalau yang sudah tahu, itu artinya ada sel kanker. Mestinya di bawah, saya lupa, mestinya di bawah 200 apa 100 berapa lah gitu ya. 1000. Dan begitu dilihat lebih jauh, kanker usus, stadium 4. Dokter bilang, ini nggak bisa dikemo, ini harus dioperasi. Cobalah operasi. Begitu mau dioperasi, ternyata kankernya sudah menyebar ke hati dan pembuluh darah yang di dalam sudah melekat ke usus. Tidak mungkin dioperasi. Februari kemarin dia dites lagi untuk mengetahui treatmentnya apakah bekerja atau tidak, levelnya. Di bulan November 1000, Februari kemarin 400.000. Tapi di situ dia mulai mengalami pencerahan. Dia bilang, mungkin selama ini dia baru sadar, kadang gitu orang tuh ya, bahwa mungkin hidup ini jauh dari Tuhan selama ini. Dan tahu nggak saudara? Kenapa Tuhan izinkan yang susah, yang sulit, yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita. Dan kita dibiarkan sendiri.
Kadang waktu kita sehat, kita bisa pergi kemana-mana, kita bisa ketemu dengan teman-teman, ngobrol, makan di mana-mana. Urusan kerjaan kita itu memenuhi kehidupan kita. Hidup kita dipenuhi dengan kebisingan dunia dan semua isinya. Suara Tuhan tuh kadang tidak terdengar. Tapi ini omongan teman saya, dia sharing. Justru di saat yang seperti itu, dia merasa bahwa Tuhan bicara lebih jelas kepada dia. Ya lebih jelas. Karena kamu sudah sendiri di rumah sakit secara manusia. Tapi dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ujian bukan supaya Tuhan tahu hati kita, enggak. Tuhan nggak perlu nguji kita, dia udah tahu hati kita seperti bagaimana. Ujian itu digunakan untuk supaya kita tahu hati kita ini seperti apa kualitasnya. Banyak orang, yang rajin ibadah banyak, pelayanan banyak. Tapi begitu di satu saat mereka merasakan ada sesuatu yang tidak adil dalam hidup mereka, diperlakukan oleh manusia atau jemaat yang lain, terus apa? Mundur dari Tuhan, mundur dari ibadah, mundur dari pelayanan, marah-marah. Apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu. Tapi itu menunjukkan kepada kita siapa dirimu, siapa diriku di hadapan Tuhan. Balik lagi ke 1 Korintus 10 ayat 13. Tidak melebihi kekuatanmu sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan sekali lagi kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ujian tidak membuat tujuan Tuhan bukan break. But to make you. Not to break but to make. Bukan menghancurkan tapi untuk membangun. Tapi apakah kita membiarkan kesabaran, ketekunan kita untuk bekerja sendiri? Ketekunan yang berdasarkan iman itu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kalau memang pencobaan yang kita alami pencobaan biasa, kenapa banyak orang gagal? Kenapa banyak orang hancur? Kalau pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia, kenapa banyak orang kecewa, putus asa? Dan kalau Allah setia dan ia memberikan padamu jalan keluar, kenapa engkau masih gagal? Tuhan sendiri bilang, marilah datanglah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu sudah satu jalan keluar. Firman Tuhan itu jalan keluar. Manual book untuk kehidupan kita sudah ada jalannya, sudah ada tawarannya. Masalahnya saat kita dalam pencobaan, kita mau datang kepada Tuhan, atau kita mau diam dan kita mengutuki diri kita dan mengutuki keadaan, atau kita mau ambil jalannya dunia. Saat kita tidak mengambil jalan keluar yang Tuhan sediakan, jangan kaget kalau hidup kita tidak semakin kuat, tapi semakin lemah, semakin jauh, dan semakin putus asa. Kenapa? Tuhan sudah bilang, datang kepadaku. Berikan kepadaku semua keletihan, kelesuan, dan kebeban beratan itu. Jalan keluar ada. Sehingga apa? Sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya apa? Bukan berarti hilang itu percobaan. Pencobaan itu tetap ada, ujian itu tetap ada. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan kuat menanggungnya. Kenapa? Karena kita percaya dan kita tahu kita tidak sendirian, saudara. Makanya dulu almarhum Papa suka bilang, kamu tidak pernah tahu, tidak pernah sadar
bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong kamu sampai kamu sendirian dalam satu kondisi. Dan hanya Tuhan yang kamu punya. Dan hanya Tuhan satu-satunya harapan kamu. Masa kita mau tunggu sampai dokter bilang tidak bisa, obat tidak bisa, orang lain bilang tidak ada harapan, baru kita mau ke Tuhan? No. Tapi yang kita suka, yang saya suka di situ, sebab Allah apa? Setia. Manusia tidak setia, Allah setia. Setia terhadap siapa? Terhadap janjinya. Manusia bisa berbohong, manusia sering berbohong. Tapi Allah tidak bisa mengingkari janjinya. Karena dia Allah. Dan dia sudah berjanji akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, saya mau tutup dengan satu ayat di Bilangan 23 ayat 19. Saya undang pemain musik dengan hormat untuk ke depan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masa ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ayub saat dicobai dia bilang, aku datang telanjang, aku akan kembali telanjang. Semua adalah milikmu Tuhan. Dan pada akhir ceritanya Ayub dia bilang, Tuhan aku tahu engkau berkuasa dan semua rencanamu akan nyata pada waktunya. Tapi janji yang mau kita pegang pada pagi hari ini, pencobaan yang kita alami ini biasa. Tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan memberi jalan keluar. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang setia. Dan saya mau baca ayat yang itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, pasti Ia tepati. Bila Ia berbicara, tentu akan terlaksana. Saudara, jangan kecil hati, saudara. Pencobaan boleh datang, ujian boleh ada, tapi Tuhan Yesus setia. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Mari kita akan laksanakan perjamuan suci. Saya undang para pelayan dan kita akan nyanyikan lagu Tuhan Yesus Setia. Sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa setia dalam segala masa.
dalam setiap langkahku. Ku mau setia padamu. Ku mengerti bahasa tuntutan firman Allah. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Yesus ku mau setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari saudara kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Ya Tuhan, inilah yang selalu kami yakini dan kami pegang dalam firman-Mu bahwa Engkau setia Tuhan. Tuhan yang tidak pernah bisa berbohong, Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-Mu, dan Tuhan yang pernah berjanji akan senantiasa beserta dengan kami. Bapa dalam surga, firman-Mu sudah berkata kepada kami bahwa pencobaan yang kami alami ini pencobaan yang biasa. Kami percaya itu karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau tidak melebihi kekuatan-Mu manusia karena kami ada di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau datang kepada jalan keluar yang Engkau sudah katakan itu. Kami mau lari kepada Engkau saja Tuhan. Karena kami tahu harapan dan pertolongan hanya ada di dalam nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang berkuasa. Yang tidak saja sanggup menghapus dosa. Tapi menyembuhkan semua sakit penyakit di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kami mau belajar seperti Paulus yang berkata, di dalam kekurangan, di dalam kelemahanku, kuasa-Mu semakin nyata. Haleluya, haleluya Tuhan. Dan sebentar kami akan melakukan perjamuan suci ini Tuhan. Di mana tubuh-Mu yang terpecah dan darah-Mu yang tercurah. Semua untuk kehidupan kami yang baru di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan, ada kuasa di dalam perjamuan suci ini. Tidak saja hanya menghapus dosa, tapi mujizat-mujizat yang tidak pernah terfikirkan boleh terjadi di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan ini. Dan sekarang saudara, seperti pada malam itu, dia mengambil roti,
Ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, dengan satu pemikiran, dengan satu kepercayaan bahwa Dia setia dari dulu sampai sekarang dan selamanya, kita akan terima roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan sekarang angkatlah cawan anggur di atas kepala kita sebagai satu penghormatan penghargaan terhadap darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela, yang tidak berdosa, tapi mau mati ganti kita semua yang harusnya mati. Pelanggaran kita ditimpakan kepadanya. Murka Allah ada pada Yesus dan disalibkan sehingga kita semua boleh mendapatkan hidup yang baru di dalam Dia. Dan kita percaya Tuhan yang sudah mati masih akan tetap menyertai bersama dengan kita karena Dia hidup dan bangkit di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mengingat bahwa kematian Dia, firman Dia, dan kesetiaan Dia akan senantiasa bersama dengan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum anggur ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu itu, Tuhan Yesus setia satu kali lagi. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Dan saya undang dengan hormat Bapak Budi untuk tampil ke depan dan berdoa. Menghiburku, Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sudah menyertai kami sampai dengan saat ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus tertanam di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menudungi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau berkati Bapak Pendeta Revi Awandatu. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati dengan hikmat yang daripadamu, ditambah-tambahkan hikmat yang daripadamu ya Bapak. Sertai di dalam kehidupannya, biarlah Engkau selalu menudunginya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri Tuhan, ibadah kami ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang akan menyertai kami Tuhan di dalam kami kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah penyertaan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Revi Awandatu yang hari ini sudah menjadi saluran berkat. Kita menerima firman Tuhan yang menguatkan kita dan sekaligus kita boleh menerima tubuh dan darah Yesus
Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Saudara Steven, silakan. Ada beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Ada live streaming hari Selasa tanggal 7 Maret, ibadah Biston PDMS jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam melalui meeting ID Zoom dan Passcode. Bagi Bapak Ibu yang ingin informasi lebih lanjut mengenai Zoom atau link bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Untuk ibadah onsite PDMS setiap hari Minggu depan tanggal 12 Maret, diawali dengan doa Biston dan disertai dengan ibadah jam 8.25. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ada berhalangan hadir, bisa mengikuti melalui live streaming Zoom dengan meeting ID dan passcode yang berada pada layar. Dan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Untuk ibadah onsite sekolah minggu PDMS setiap hari Minggu jam 8.25 di tempat ini, kami mengundang untuk anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan untuk informasi mengenai sekolah minggu, Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Henny maupun Ibu Sandy. Dan untuk ibadah online usia tunas kelas 5 sampai kelas 9 setiap hari Jumat jam 7:30 malam untuk meeting ID dan passcode sesuai pada layar. Dan untuk informasi usia tunas, Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Mary maupun Ibu Sandy. Untuk ibadah online remaja dan dewasa muda PDMS, kami mengadakan di hari Jumat, ada pergantian hari, yaitu di hari Jumat jam 7:30 malam bersama Pastor Nemo Bahari, meeting ID dan passcode sesuai pada layar. Kami mengundang untuk semua remaja dan dewasa muda PDMS untuk mengikuti ibadah ini setiap hari Jumat, karena kami yakin dan percaya bahwa kami sebagai anak remaja dan dewasa muda dalam melakukan ibadah ini bisa menjadi berkat buat sesama kami. Dan selanjutnya untuk ibadah tema bulan Maret yaitu kedewasaan penuh, seperti yang tadi sudah diberitakan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama kiranya tema ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Kami juga mengapresiasi Bapak Ibu yang tetap mengikuti protokol kesehatan, dan setelah ibadah kami juga menghimbau untuk Bapak Ibu untuk tetap duduk di tempat masing-masing dan mengikuti arahan asyir. Untuk persembahan, Bapak Ibu bisa masuki dalam amplop yang berada pada kursi masing-masing dan masukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di luar ruangan. Sekian pengumuman dari saya, happy Sunday and God bless. Terima kasih kepada Saudara Steven. Bapak Ibu, dengan penuh rasa syukur kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Namun seperti biasa di bulan pertama, di minggu pertama, anak-anak sekolah minggu nanti akan didoakan. Mohon dengan hormat Bapak Pendeta Hendrik Kawu nanti akan mendoakan anak-anak sekolah minggu sekaligus menutup kebaktian kita dan doa berkat. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, oh besar anugerah-Mu. Oh
Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Bapa yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena Tuhan memenuhi janjinya lewat firman-Nya, bahwa di dalam pertemuan ibadah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah berfirman Tuhan, mengajarkan kami Tuhan, supaya kami terus mengejar kedewasaan penuh di dalam Engkau. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang tahan banting. Menjadi anak-anak Tuhan yang kokoh kuat Tuhan di dalam menghadapi badai tantangan dunia ini. Yang Kau izinkan terjadi untuk menguji iman kami Tuhan. Supaya kami tetap bertumbuh di dalam Engkau. Tapi di satu sisi, iblis tidak senang melihat kami bertumbuh dalam Tuhan. Dia juga mau tawarkan hal-hal duniawi dalam hidup kami. Tetapi kemenangan dari Tuhan telah Engkau janjikan bagi kami. Bahwa setiap orang yang mau berjuang, bertarung dalam hidup ini, untuk tampil sebagai pemenang, kami bersyukur Tuhan. Karena firman-Mu sudah disampaikan di tengah-tengah kami, bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami. Karena di dalamnya Allah intervensi dalam setiap keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang ajaib ini Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan untuk menjabarkan, membentangkan firman-Mu di tengah-tengah kami. Membuat kami semuanya Tuhan tetap memiliki satu pengharapan yang kuat dan kokoh dalam Engkau. Bahwa Engkau menjamin Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami tetap bertahan di dalam menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kami. Di hadapan kami, Tuhan kami berdoa juga hamba-Mu. Buat Revi Avondatu Tuhan. Dimanapun dia berada melayani pekerjaan-Mu. Doa kami bukakan terus rahasia firman-Mu Tuhan dalam pelayanannya. Roh Kudus mengurapi senantiasa dalam pelayanannya. Sehingga semakin hari dia semakin Tuhan Yesus bertambah-tambah dalam Tuhan. Banyak orang-orang yang dimenangkan. Jiwa-jiwa Tuhan yang datang kepadamu melalui pelayanan hamba-Mu. Berkati istri anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapak dan kami berdoa juga buat Ibu Gembala kami. Di mana Tuhan Ibu Gembala begitu setia Tuhan mengembalakan kami Tuhan. Dengan kemampuan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan sehatkan hamba-Mu. Kuatkan hamba-Mu. Di mana beban dan tanggung jawab yang begitu berat yang dipikulnya ya Tuhan. Tetapi dia tidak sendirian. Karena ada Yesus yang selalu menyertai dia. Ada Roh Kudus yang selalu membimbing dia Tuhan. Sehingga semua orang-orang di dekat dia termasuk anak-anak semuanya tetap mendukung dalam pelayanan hamba-Mu. Sehingga Tuhan pelayan-pelayan di mana Tuhan percayakan Tuhan. Baik pengembalaan di Cianjur, Yayasan Kabar Baik, Sekolah Alkitab, Jakarta Tuhan IMS. Tuhan dia tetap kuat dan kokoh Tuhan dalam pelayanan. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai dia. Jemaat yang hadir pada pagi hari ini olehnya berbakti kepadamu. Persoalan pergumulan apa yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan Engkau yang sudah memberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di hadapan kami pun anak-anak kami Tuhan berdiri. Bahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sebagai orang tua terbatas untuk mendidik mereka, mengarahkan mereka. Tapi yang kami tahu bahwa ada Roh Kudus yang tidak terbatas. Yang selalu menyertai, bahkan selalu membimbing anak-anak kami. Tuhan tolong dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan kuatkan mereka, jauhkan dari penyakit virus, penyakit menular. Apapun Tuhan, jauhkan dari anak-anak kami. Bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Dalam pergaulan masa pertumbuhan mereka.
dalam pendidikan mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan bahwa Engkau telah berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Turun dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta ikatan penghiburan, kekuatan, kemenangan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin.